Jangan lupa di like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya. Halo, selamat siang teman-teman di rumah. Kembali lagi dengan gue Arum, dengan videografer gue kayak biasanya juga. Untuk kesempatan kali ini gue bakal mereview rumah di salah satu perumahan di Bandar Lampung, lebih tepatnya di daerah Kemiling. Jadi di sini nama perumahannya itu Sakura Residen 2. Ya gue nggak tahu sih di sini ada berapa Sakura Residen, tapi di sini Sakura Residen 2 namanya. Oke, untuk mulanya gue bakal mereview di bagian depannya dulu ya, kayak biasa. Come on. Jadi di sini gue bakal review dulu untuk masalah carportnya kayak biasa. Untuk carportnya sendiri itu ukurannya kurang lebih 4 meter. Lumayan kan untuk parkir mobil ya, pasti kayak biasa lah. Terus di sini semua itu udah di-pur sama kayak diacak gitu loh, tempat si semennya ini, jadi nggak licin. Menurut gue sih itu lebih better kayak gini ya, daripada yang pakai yang licin itu, kecuali pakai batu keramik gitu kan. Juga ada sih yang beberapa yang kayak gitu. Cuman ya emang agak beda sih di sini untuk rumahnya sendiri. Lanjut, di bagian depannya juga di sini sudah disediakan yang namanya taman. Jadi di sini ada hamparan taman yang ukurannya itu kurang lebih 2,5 meter. Jadi bisa ngebuat kesannya lebih minimalis dan asri juga sih, lebih teduh ya gitu gua bisa ngelihatnya. Kayaknya emang semua perumahan bakal nyediain space untuk taman sih menurut gua ya, karena ngebuat si calon debitur ini supaya nggak susah-susah gitu. Oh ya, di sini rumahnya itu tipe 38, luas tanahnya 72. Standar sih untuk orang-orang yang baru-baru punya rumah gitu, atau investasi ya, menurut gue ya lumayan lah gitu. Dan di bagian depan sini itu kita langsung disuguhkan namanya jendela. Nah, gue nih dari tadi bener-bener agak tertarik sih sama bagian jendelanya. Karena apa? Ini beda. Si jendelanya ini nggak dipakein kayu, tapi dipakein aluminium anti karat ya. Tuh. Terus ini dari depan bagian kacanya ini tuh kayak gelap sih. Gue lupa nih namanya kaca ini modelan gini apa namanya. Kalau ada yang tahu boleh komen ya guys di bawah, di bagian komen maksud gue. Jadi ini dari depan benar-benar nggak kelihatan, gelap banget gitu. Jadi ini aman sih untuk yang privacy rumah itu oke sih. Terus di sini juga jendelanya sama sih, di sini pakai aluminium juga. Tinggi sih di sini untuk jendelanya. Terus beda lagi nih yang ngebuat beda rumah ini juga, di sini di bagian jendelanya itu bukan tembok halus gitu, tapi kayak ini namanya apa ya, bukan ukiran, ini namanya apa ya, nggak tahu ya, bukan batu alam, tapi gue suka sih di sini karena nggak ngebuat kotor. Dan perpaduan warna cat itu keren sih, karena di sini posisinya di sini tembok itu warnanya abu-abu, terus di sini kayak ukirannya itu warnanya hitam. Menurut gue ini perpaduan warna yang cukup oke sih. Terus di sini biasa sih kayak udah disediain lampu. Terus ini pintunya pintu kayu kelas 2 kayak biasa. Penasaran nggak? Oke, kita masuk yuk. Assalamualaikum. Oke, kita di sini udah di posisi ruang tamu ya guys. Jadi di ruang tamunya ini itu untuk speknya ya, ini kurang lebih gue sebutin, keramiknya itu ukuran 40-40. Terus tinggi rumahnya ini itu lumayan tinggi, itu 3,5 meter kurang lebih ya. Terus bagian atapnya itu oke banget karena di sini sudah disediakan PVC. Tuh, perpaduan warnanya juga oke banget. Ini menurut gua sih kelihatannya lebih mewah sih. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi untuk mau renov bagian atap ya, karena di sini sudah disediakan dan sudah dipasang PVC-nya. Gitu. Dan juga yang buat gue
agak tertarik dengan rumah ini, bagian ruang tengah dengan ruang tamunya itu dipisahkan, jadi nggak plong gitu aja. Karena kalau gak salah sih beberapa video gue kemarin ada beberapa rumah yang ruang tamu dengan ruang tengahnya itu langsung aja nggak ada skat. Nah kalau itu ada skatnya guys. Ini agak gelap, sorry ya, karena lampunya nggak dihidupin. Kita masuk yuk, lanjut. Nah, wow. Ini agak besar sih menurut gue ya, pas banget untuk kumpul keluarga dengan ayah, ibu, adik, kakak, abang, mbak, uni segala macem. Pokoknya di sini tuh kayak oke banget untuk yang buat ruang santai sih menurut gue ya. Terus di bagian sininya itu udah ada langsung kamar 1 dengan kamar 2. Untuk ukuran kamarnya, menurut gue sih di sini nggak ada yang namanya kamar utama, kamar 2 dan lain-lain, karena untuk ukurannya itu sama semua. Kalau nggak salah itu 2,6 kali 2,7. Oke, kita masuk ke kamar 1 dulu ya. Masuk. Penasaran nggak? Penasaran? Iya. Dan ini kurang lebih untuk bagian kamarnya. Ini kamarnya sendiri menurut gue untuk pas sih ya, cukup pas. Terus untuk kasur, untuk lemari baju dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk kayak dekor kamar segala macam itu kan ini sendiri ya, apa namanya tuh, sesuka hati sendiri aja gitu, sesuai kemauan sendiri aja mau kayak gimana. Menurut gua sih mau sekecil apapun kamar, kalau misalnya kita yang bisa menatanya dengan baik, menurut gue tuh bakal jadinya baik juga. Kita lanjut untuk bagian dapur. Jangan kaget nih bagian dapurnya. Yuk. Wow. Dan ini dia bagian dapurnya. Jadi untuk kamar mandinya sendiri itu sudah kamar mandi itu tuh di luar dari dapur, di luar dari bagian dalam tadi ya, karena disediain itu tuh di tempatnya tuh di luar ruangan kayak gitu. Jadi untuk kamar mandinya kita bisa lihat. Sorry guys, agak kotor karena gue gak sempat untuk beresin dan nyapu-nyapunya tadi. Di sini tuh oke sih untuk menurut gue, kayak ada keramik di bagian tengah itu, setengah keramik, setengah tembok ya. Terus di sini kloset jongkok. Ya nggak masalah sih, karena nggak semua orang bisa buang air di kloset duduk. Kalau pribadi gue sendiri, kalau untuk buang air di kloset duduk tuh nggak bisa, agak geli gitu. Kita tutup ya. Terus untuk dapur itu dia sudah disediakan namanya kayak kitchen, tempat kitchen gitu. Di sini ada wastafel sudah disediakan untuk cuci piring. Terus menurut gue di sini bisa dipakai ditaruhin kompor, bisa ya. Ini lumayan sih untuk lebarnya si dapur sendiri itu kurang lebih 3,5 meter. Standar sih untuk ukuran dapur ya, pas lah gitu menurut gue. Terus kurang lebih ya ini langsung ke rumah warga. Jadi menurut gue sih aman sih di sini. Dan juga di sini untuk fasilitas umumnya, si pengembang sudah menyediakan namanya jalan di depan rumahnya itu lebarnya tuh 6 meter. Jadi untuk papasan 2 mobil itu nggak bakal bertabrakan ya. Sudah bisa lihat dong tuh, untuk di suasana perumahannya itu udah enak banget asli. Banyak sudah yang ditempatin juga beberapa rumah-rumah di sini. Terus juga yang kosong nih kayaknya tinggal dikit banget deh. Kalau misalkan ada yang mau mesen dari kalian, itu boleh juga untuk kontak gue di bawah sini ya. Untuk mau tanya-tanya gitu dulu, nggak apa-apa, nggak harus beli kok. Dan juga namanya rumahnya nggak jodoh-jodohan. Terus juga tadi kan gue ngomongin kan ini jalan di depan rumah, ada namanya juga jalan utama. Jalan utamanya itu ada di situ tuh. Itu jalan utamanya itu ukurannya kurang lebih 8 meter. Itu lebih lebar lagi kan, itu lebih oke banget tuh. Di sini sudah pastinya disediakan namanya listrik
listriknya itu di sini KWH-nya 1300 watt, standar sih, standarnya KWH listrik ya. Terus untuk sumur bor di sini 1 titik untuk ke seluruh perumahan. Airnya juga bersih gitu. Karena tadi beberapa gue ngobrol sama warga di sini, itu untuk air mereka nggak kesusahan dan nggak ada komplain juga untuk masalah air. Dan nggak bakal capek-capek gue ingetin ke kalian untuk jangan lupa di like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya. Oke, terima kasih guys untuk review rumahnya kali ini. Sudah cukup sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa semangat berpuasa. Thank you for watching.